Oke, selamat siang semua. Kita ketemu lagi. Silahkan yang baru masuk, aku share ulang untuk link presensinya. Kedepannya nanti aku kasih lebih bagus formatnya. Di sini sudah ada, di grup juga sudah ada link presensinya. Silahkan bisa diisi. Oke, kita langsung mulai aja untuk sesi hari ini. Mohon maaf tadi aku nunggu izin hostnya nggak dapat jadi ya udah, daripada kelamaan kita pindah ke Zoom-ku aja. Oke, aku izin share screen ya. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Kita akan coba bahas bagaimana apa itu integral. Lalu kita coba mengintegralkan. Cara mengintegralin gimana? Mungkin metode yang akan kita pelajari itu metode substitusi, terus integral by parts ya, berarti integral parsial. Satu lagi mungkin sampai situ aja deh kayaknya. Nanti kalau misalnya lebih jauh bisa dikembangkan sendiri. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita mulai? Belum ada, Kak. Oke. Ini kalau nggak hadir jangan diisi ya formnya ya. Ulang sedikit yang tadi. Yang tadi mana, Kak? Mas Ilham. Yang integral. Nah, nanti ya. Sekalian. Oke, aku share screen ya. Tolong konfirmasi kalau udah terlihat apa belum. Udah kelihatan? Udah. Udah? Oke, sebentar. Biar bisa lihat juga. Oke, bentar ya. Biar aku bisa lihat juga. Aku login di HP. Recording in progress. Oke. Mohon maaf. Oh, ini ada ketutupannya gini ya. Yes. Bentar ya. Bentar. Biar nggak ada ketutupannya gitu. Oke. Ini ada ketutupannya gitu ya. Gak enak ini. Cara nih. Kalau gini kelihatan nggak? Halo? Tetap ya? Oh, tetap ya? Belum ya? Belum. Belum kelihatan, Mas. Oh, udah sih.
Bener nih, udah toh? Udah. Oke. Ini ada ininya loh, masalahnya item-itemnya nih loh, nggak seneng aku. Dulu tuh nggak ada, tapi sekarang kok ada ya? Gimana ini caranya? Ada yang tahu mungkin? Nggak ada? Sangat mengganggu sekali ya guys ya. Oh, oke, kayak gini aja ya, lebih seru ya. Gimana? Ya, oke, ini tak main-main saja. Baik, kita mulai untuk materi hari ini. Oke, nah untuk materi hari ini itu integral. Integral itu apa sih? Ada yang mungkin udah tahu? Halo? Kebalikannya tuh Kebalikannya turunan. Jadi disebutnya apa? Antiderivatif. Ya? Antiderivatif. Ya. Antiderivatif ya? Derivatif. Oke. Bisa juga apa? Nggak tahu ya. Tapi sebenarnya apakah integral itu hanya antiderivatif atau bisa berarti hal lain? Penjumlahan apa? Penjumlahan yang kayak gimana itu? luas. Luas, ya benar. Luas apa? Nah, integral ini kenapa sih dibuat? Apa sih pertanyaan yang ingin dijawab dari integral? Itu ya. Oke, kalau derivatif kan pertanyaan yang ingin dijawab tadi ya. Kita udah tahu gimana sih garis singgungnya seperti itu. Nah, di integral kita ingin menjawab pertanyaan ini. Oke, misalkan kita punya kurva. Oke, kurva fungsi X seperti ini. Oke, kurva fungsi X-nya kayak gitu. Halo? Iya. Ya, Kak. Nah, gimana cara kita mencari luasan di bawahnya? Integral. Integral berbatas. Gimana? Integral. Integral. Ini kita nyari integral ya, bisa. Dasarnya gimana dasar? Apakah langsung Kita integral gitu? jumlahin X kali Y, tapi potong-potong dulu. potongan kecil. Jadi kita ambil elemen kecil ini ya. Iya. Nah, kita partisikan, misalnya partisinya sebesar delta X. Gitu. Iya. Oke. Ini saat X 0. Berarti ini dianggap fx0 gitu ya. Geser delta X lagi kan gitu toh? Iya.
Ini X1, fxi berarti di bawahnya sini. Di sini. Oke, ini delta X. Terus di sini X2 gitu misalnya ya. Kayak gini ya. Dan seterusnya kita bagi kotak-kotak gitu. Kita bagi kotak-kotak jumlahannya hampir sama gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Berarti luasan di bawah ini sama dengan apa? Berarti kan X0, fx0 gitu kan? Ya nggak? Iya. Dikalikan delta X. Ditambah fx1 gitu ya. Dikalikan Iya. delta X. Ditambah fx2 dikalikan delta X gitu. Plus terus kan. Iya. Oke. Nah, ini bisa kita jadikan notasi jumlahan nggak? Bisa ya? Jadi kayak gimana? Sigma, Sigma F, F XI, XI delta XI delta X. delta X. Karena delta X-nya sama, kita anggap sama berarti delta X ya. Oke Iya. ya. Dari mana X-nya nih? mulai dari 0 Sampai N. mulai dari 0 Gitu kan? banyak N. Apa yang bisa kita lakukan agar jumlah ini makin teliti? N-nya dibanyakin. Yang dibanyakin. Atau kalau N-nya lebih banyak, Potong lebih kecil-kecil. berarti delta X-nya lebih kecil kan? Iya. Oke. Berarti kita ambil delta X-nya yang lebih kecil kan? Berarti biar dia teliti sekali, kita berikan limit ya. Delta X-nya mendekati 0 kan? fxi delta X. Oke. Nah, ini adalah definisi dari integral. Dari X-nya sama dengan X0 sampai XI. Ini definisi awalnya seperti ini. Jadi integral benar tadi ya, untuk mencari luasan di bawah grafik. Seperti itu. Kita lihat di sini dasar-dasar dari semua kalkulus itu ada di limit. Tapi integral juga bisa sebagai ini ya. Ini yang kita namakan dengan integral apa? Definite ya. Integral definite itu mempunyai batas. Nih. Ini punya batas. Nah, kalau integral sebagai antiderivatif, dia tidak mempunyai batas. Apa jadinya? Jadi kalau ada integral sebagai fungsi, sebagai antiderivatif, hasilnya pasti integrannya, ini namanya integran, ditambah dengan konstanta. Suatu konstanta yang harus dicari berdasarkan kondisi atau nilai awal. Ini sebagai antiderivatif. Seperti itu. Ini kita namakan integral indefinite. Nggak ada bedanya dalam penyelesaian dua jenis integral ini. Yang membedakan hanyalah batasannya. Jadi kalau dibilang integral definite, kalian harus menyatakan plus C ya. Kalau nggak ada plus C-nya ya nggak bisa, maaf aja ini. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman ya? Halo? Bagaimana? Aman. Aman ya? Oke.
Baik, nah itu pengertian dasar dari integral. Sekarang kita belajar cara mengintegralkan. Nah, tidak seperti turunan, ya. Cara integrasi ini lebih menyulitkan. Seperti itu. Oke, seperti biasa kita akan belajar dulu cara mengintegralkan fungsi-fungsi dasar. Ada apa aja fungsi dasar? Polinom ya? Ya kan? Iya. Iya. Oke, fungsi polinomial, integralnya, integral dari fungsi polinomial seperti ini. Hasilnya sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1. jadi A per N plus 1, benar ya? X pangkat N plus 1. Jangan lupa, ini integral indefinite ya. Jadi plus Iya. C. Jangan lupa ini. Aku pernah disalahin plus C-nya nggak ada. Oh, jangan ya. Gitu. Tapi ini tidak berlaku untuk N sama dengan. Jadi ini hanya berlaku untuk N tidak sama dengan 1. Paham ya? Ini tidak berlaku untuk N tidak sama dengan 1. Jadi kalau N tidak sama dengan 1, kalau N sama dengan 1, maka hasil integralnya apa? Ada yang tahu nggak? Ln X Ln X ya? plus C. Oke. Ini polinomial. Fungsi polinomial kan cuma ini ya. Kalau akar gimana, Kak? Kalau ada yang nanyain gitu gimana? Misalnya, contoh. Integral 2 akar 3. 2 akar 3. 2 akar X. Gimana nih? Atau biar seru gini lah. Nah, kita jadikan dulu ya bentuk pangkatnya. X pangkat 3 dibagi 2. Dibagi 2 apa gimana? Bagi 2 ya. Iya. X. Terus 2 per 3 per 2 plus 1. X pangkat 5 per 2 plus C. Berarti ini sama dengan 2 per 5 per 2. Gitu kan. Berarti 4 per 5. Ditambah dikali akar pangkat 2 dari X pangkat 5 ditambah C. Bisa ya? Mudah ya? Bisa. Bisa, sip. Oke, terus kira-kira ada fungsi apa lagi nih? Fungsi trigonometri ya? Iya. Integralnya mudah ya. Integral sin X. Apa? Integral cos X. Integral cos X apa nih? Sin X. Integral Plus C. cos X sin X plus C. Sip. Integral sin X minus cos X plus C. Oke. Aku tanya sekarang. Integral tan X apa? Ln Apa ya? Ln berapa gitu? Lupa. Sin X per tangan. Ini apa sih? Sin X per cos? X. Gitu ya. Oke. Nah, ini nanti kita pelajari. Ini menggunakan trik substitusi namanya. Kita lihat. Bawahnya cos X ya. Turunan cos apa? Min sin. Minus sin kan? Makanya ini nanti bisa menjadi ln cos minus cos X. Seperti itu. Kayak gitu ya. Oke. Oke, nanti kita akan pelajari ini. Ini namanya trik substitusi. Oke, terus habis trigonometri,
kira-kira yang sering kita pakai fungsi Eksponensial. apa? Eksponensial. Gimana nih integral fungsi eksponensial? Integral E pangkat X dx. Hasilnya? Pangkat X. E pangkat X ya? Terus Oh, C. sebentar. E pangkat X plus C. Baik. Kalau integral A pangkat X? Bisa nggak? Ada yang bisa tahu integral A pangkat X hasilnya apa? Baca tabel integral dulu, Kak. Nggak usah. A pangkat X diturunkan hasilnya apa? X kali A. A pangkat X ln A. A pangkat X ln. Ln A. Nah, Oh iya. pertanyaannya kan dibalik ya? Mm-mm. Ya kan? Iya. Ini Oh, kalau A pangkat X ln A. A pangkat X per ln. A. Nah, coba dicek sama atasnya bener ya. Kalau A-nya E kan sama kan? Mm-mm. Bisa ya berarti ya? Bisa. Bisa, sip. Oke. Terus integral ln X pernah ada yang tahu caranya? Nanti ya. Ini bukan menggunakan substitusi, ini menggunakan integral parsial. Jadi kita lihat ya, untuk fungsi-fungsi yang sederhana aja, integrasinya tuh nggak mudah, ya kan? Kayak gini. Oke, kalian coba berpikir, kita misalkan ketemu integral seperti ini. Kira-kira integrasinya bagaimana? Cukup merepotkan ya? Ya nggak? Iya. Nah, itu. Jadi integral tuh aku nggak bilang lebih susah. Cuma dia lebih rumit integrasinya. Oke, mungkin aku berikan formula-formula sederhana, gitu ya. Jadi selain fungsi yang umum tadi, yang dasar, ini untuk integral daftar integral fungsi sederhana. Oke, yang penting itu misalkan ketemu seperti ini ya, sin AX plus B, ini integralnya nanti adalah 1/A minus 1/A cos AX plus B plus C. Oke, misalkan tadi ya, 1/integral cos kuadrat X. Kita ketemunya nanti adalah ini sama dengan integral tan X. Ini sama dengan tan X plus C. Oke, terus kita ketemu misalkan Tadi yang integral. sin A itu apa? Gimana? Yang integral. Oh, oke. Oke. Nah, tadi ya, 1/(1 min X kuadrat. Ini nanti hasil integral ini sama dengan arcsin X plus C1 atau sama dengan minus arcos X plus C2. Jadi ini maksudnya C1, C2 nih konstantanya beda ya. Misalkan ada lagi bentuk integral yang kira-kira kayak gini. 1 tambah X kuadrat dx. Itu nanti bentuknya hasilnya itu arctan X plus C1 atau minus arctan minus arcot X plus C2. Nah, oke, ini dari mana Kak ini?
kita bisa buktikan. Oke, untuk integral dasar kira-kira kayak gini. Dengan integral dasar ini belum banyak soal yang bisa kita selesaikan ya. Ya nggak? Ya kan? Iya. Nah, sekarang kita belajar metode integrasi. Sebentar ya. Oke, mohon maaf tadi ada tamu ya. Baik, metode integrasi. Nah, pertama yang kita akan pelajari adalah metode substitusi. Jadi di integrasi ini nggak ada ya, kayak perkalian harus gimana, nggak bisa. Gimana coba fungsi yang dikalikan? Nggak ada. Kalau fungsi yang ditambahkan mudah. Misalkan integral fungsi yang kita tambahkan. Sin X tambah X kuadrat. Itu integrasinya satu-satu, sama seperti turunan. Nah sekarang, kalau kita ketemu integral fungsi yang dibagi, seperti ini. Nggak bisa ini mas. Atau fungsi yang ditambahkan dikali. Ini nggak bisa. Nah, ada beberapa cara mengintegralkan beberapa fungsi gitu. Nah, salah satunya adalah dengan cara integrasi metode substitusi. Maksudnya bagaimana? Jika kita mempunyai integran yang seperti ini, gitu ya. Jadi f fungsi ux atau f fungsi x, gitu. Sementara dia dikalikan dengan turunannya, seperti ini, turunan ux. Nah, oke, hasil integralnya adalah seperti ini. Oke, nah, saat kita mengintegralkan ini, kita bisa melakukan substitusi, di mana ux-nya itu adalah fungsi yang baru, kayak gitu. Gitu ya. Ini mungkin susah dipahami. Iya. Ya kan? Oke, kita langsung ke contoh. Gimana? Dimisalkan berarti. Iya, dimisalkan. Makanya namanya substitusi. Jadi ini aslinya integral fungsi. Kayak gini ya. Misalkan ini kita menyelesaikan integral x min 1 pangkat 4 gitu misalnya. Oke? Ini kan susah ya Mas ya. Masa kita buka dulu pangkat 4? Kan nggak mungkin. Oke, nah kita misalkan. Syaratnya apa? Yang kita misalkan itu, misalkan kita menggunakan permisalan U. U itu sama dengan X min 1. Nah, turunan yang kita misalkan, DU per DX-nya, itu harus sama dengan sesuatu yang ada di sini. Di sini kan cuma ada 1 ya. Ya udah, harus sama dengan 1. Atau konstanta ya, bisa 2, bisa 3, nggak apa-apa. Oke, nah tujuannya apa? Agar kita bisa mengganti DX ini dengan DU. Jadinya bagaimana? U pangkat 4 DU. Nah, ini integralkannya gampang ya sekarang ya. Jadi 1/5 U pangkat 5 plus C. Atau 1/5 X min 1 pangkat 5 ditambahkan dengan C. Oke, bisa dipahami ini? Halo? Bisa, Kak. Oke, kita coba contoh yang lain.
Misalkan kita ingin mengintegralkan fungsi seperti ini. Integral 1 min X pangkat 9 dx. Berarti kira-kira kita lakukan substitusi apa ini? Apa yang harus kita substitusikan? Atau harus kita ganti? Halo? 1 min X. 1 min X ya. Jadi U sama dengan 1 min X. DU-nya sama DU per DX-nya sama dengan? 1. Yakin? 1 DU minus DX. DU per DX sama dengan? Turunan U Negatif. terhadap X? Iya, negatif 1 kan? Iya. Sehingga DX akan sama dengan negatif DU ya? Ya kan? Kita ganti ke sini. U pangkat 9 negatif DU. Dikali ya. Berarti U minus integral U pangkat 9 DU. Hasilnya U pangkat 10 per 10 negatif ditambah C. Sama dengan, kita kembalikan 1 minus X pangkat 10 per 10 plus C. Oke, seperti itu. Sebentar ya, ini kayaknya ada agak ngadat. Oke, fine. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, jadi kita pilih fungsi yang akan dimisalkan. Nah, kita lihat di luarnya ini ada nggak turunan fungsinya. Syaratnya seperti itu. Oke ya. Jadi kalau ada turunan fungsinya di luar, nah kita bisa misalkan fungsi yang di dalam tadi. Oke. Kita coba lagi. Misalkan 3x kuadrat cos x pangkat 3 dx. Oke. Kira-kira apa yang kita misalkan dalam integral ini? X pangkat 3. X pangkat 3 ya. Ya. U sama dengan X pangkat 3, berarti turunannya terhadap X sama dengan? 3x kuadrat. 3x kuadrat. Oke, berarti DU per 3x kuadrat, kan dx-nya sama dengan itu ya. Dikali 3x kuadrat cos U integral. Oke, ini hilang ya. Jadi integral cos U D sama dengan integral cos sin ya. Sin U plus C ini sama dengan sin X pangkat 3 ditambah C. Jadi tujuannya substitusi itu adalah mengubah bentuk yang seemingly tidak sederhana ini menjadi bentuk yang sederhana. Sehingga kita bisa integralkan dengan integral basicnya tadi. Dan pada prinsipnya, semua jenis integral yang kita lakukan nanti itu ya, itu semua metode integrasi itu prinsipnya adalah mengubah metode yang tidak bisa kita integralkan secara langsung menjadi yang bisa kita integralkan dengan ini fungsi-fungsi dasar seperti itu. Oke, untuk metode substitusi, apa ada yang mau ditanyain? Aman, Kak. Aman? Yakin? Aman. Kak, Gimana? yang x pangkat 1 min x pangkat 10 itu deh. Gimana? Itu ada minnya gak, Kak? Iya, ada. Lupa nulis. Oke, aman ya berarti ya? Aman-aman. Aman. Oke, coba integralkan yang ini sekarang. Integral 7 per 5x plus 2 pangkat 9 dx. Kira-kira bisa nggak dengan metode substitusi? Bisa. Bisa.
Apa yang harus disubstitusikan atau yang harus diganti? 5x plus 2. 5x plus 2 bisa. Oke, 5x plus 2. Itu ya. Kuncinya apa? Kalau ini diturunkan jadinya, jadi yang harus disubstitusikan tuh harus satu order di atasnya yang ada di sini. Ya kan? Kecuali Iya. trigonometri ya. Oke. Trigonometri sama eksponensial beda itu. Oke, ya udah ini kita turunkan du per dx hasilnya 5. Berarti dx-nya sama dengan du per 5. Berarti kita bisa ganti nih. 7 du per 5. Ini 7 per u pangkat 9 nih. Oke. Berarti sama dengan 7 per 5 integral du dikali u pangkat minus 9. U pangkat minus 9 itu berapa? Integralnya, hasilnya? U pangkat min 8 per 8. Berarti minus 1/8 gitu kan, dikali u pangkat minus 8 ya, plus c. Oke, kita buka jadinya minus 7 per 40. U pangkat negatif 8 ya udah di bawah ya. Berarti 5x plus 2 pangkat 8 plus c. Oke. Udah ahli ya? Bisa ya? Bisa, Kak. Oke. Baik, itu untuk integrasi substitusi. Oke, nah yang kedua, metode yang kedua adalah metode integrasi parsial ya. Atau bahasa Inggrisnya itu biasanya by parts. By parts. Oke, gimana ini? Nah, integrasi parsial ini kita menggunakan prinsip turunan perkalian. Tahu ya? Misalkan ada dua fungsi U dan V. Kita turunkan hasilnya. Diturunkan U dulu dikali V ditambah turun U dikali turunannya V. Kan seperti itu. Nah, ini kita integralkan. Hasilnya nanti adalah UV sama dengan integral VDU ditambah integral UDV. Oke, jadi integral UDV itu kita pindah ya VDU-nya. Integral UDV itu bisa sama dengan U dikali V minus integral VDU. Nah, ini berguna untuk beberapa situasi dan beberapa fungsi hanya bisa diintegralkan dengan metode ini. Oke, jadi idenya itu adalah mengubah U dan V. Jadi integralnya kan awalnya suatu fungsi U dan suatu turunan fungsi dV. Gitu ya. Kita akan ubah, kita balik. Jadi yang integralnya itu jadi V, terus yang dV-nya itu yang tadinya dV jadi du. Seperti itu. Oke. Nah, ini berguna untuk apa? Nah, misalkan kita ketemu fungsi, yang satunya tuh susah banget untuk diintegralkan. Misalnya U ini susah diintegralin, tapi gampang diturunkan. Kita nggak bisa ngintegralin U gitu misalnya. Oke, tapi V ini susah diturunkan, tapi diintegralkan mudah. Nah, kita bisa lakukan ini. Gitu ya. Oke, contohnya apa? Kita cari contoh yang paling sederhana. Ln X dx. Oke. Ada yang bisa mengintegralkan ln X? Halo? Dan X1 kan dx integralkan. Nggak bisa ya? Susah ya? Integral ln X loh. Susah kan? Tapi Iya. kita turunkan bisa nggak? Bisa. Bisa kan? Ya udah, berarti kita gunakan metode ini. Kita anggap
ln X-nya karena susah diintegralkan, ya udah kita turunkan aja. Berarti ln X-nya di sini kita tempatkan sebagai U apa V? U. U ya, U. U sama dengan ln X. Berarti DU-nya seper X D. Paham ya? Atau DU per DX-nya kan berarti ln seper X. Seperti itu. Bisa dipahami ini? Bisa, Kak. Oke. Yang kita tempatkan sebagai DV apa? DX ya? Iya. Ini kita integralkan dengan mudah, hasilnya X. Ya enggak? Iya. Kita masukkan ke formula ini. Ln X dikalikan X. Oke. Dikurangi integral. Gini ya, ya ampun. Dikurangi integral U ln X. Enggak ya, integral dv-nya v-nya ini X. Oke. DU-nya seper X dx. Oke. Ini sama dengan X ln X dikurangi X plus C. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Saya mau nanya yang tadi, integral di awal UV aksen jadi VDU tuh gimana? Gimana? Yang Integral di awal, ya. Gimana? U aksen V jadi VDU. Oh, oke. Ini aslinya penyederhanaan sekali ya. Oke, aku tuliskan di sampingnya. U absen itu kan ini kan sebenarnya adalah integral DU dikali V per DX. Ya kan? Kita integralkan terhadap X juga. Oke, yang ini juga seperti itu. Jadi ini DU per DX dikalikan V DX. Oke? Yang belakang juga seperti itu. dv per dx dikalikan dx. Nah, di sini dx-nya kan bisa kita coret ya. Nah, ini integral du dikali v. Ini kan sama aja integral dx itu kan bentuk yang setara ya. Hasilnya kan x. Ya kan? Nah, ini juga demikian. Di sini dia hasilnya u kali v. Yang ini hasilnya integral v du. Yang belakang hasilnya integral UD V. Nah, ini yang VDU kita pindah ke kiri. Oke. Mungkin bisa menjawab seperti itu. Halo? Bisa. Bisa ya? Oke. Oke. Kita cari contoh yang lain. Misalkan, ini kan udah bosan ya, Len ya. Oke, kita pakai contoh yang lain. Misalkan, carilah integral x e pangkat x dx. Apakah kita bisa mengintegralkan ini, teman-teman? Enggak. Enggak ya? Gimana tuh coba? Jadi kita gunakan metode integrasi parsial ya. Tapi hati-hati, jangan salah ngambil U dan V-nya. Iya kan? Coba, kalau kita salah ambil U dan V-nya. Kita ambil dv-nya itu x dx. Nanti akan nambah terus kan? Iya nggak? Teman-teman yang lain dapat nggak? Kalau kita ambil, kita lihat ya, e pangkat x ini kalau diturunkan ataupun diintegralkan, hasilnya kan tetap e pangkat x. Berarti di sini kita hanya berharap kita bisa mengurangi suku x-nya. Seperti itu kan. Nah, kita pilih saja dv-nya itu sebagai e pangkat x dx gitu loh. Agar integralnya menjadi e pangkat x. Kenapa demikian? Kalau kita pilih dv-nya x dx, maka setelah suku kedua yang di sini, setelah integrasi parsial ini,
hasilnya V di sini adalah X kuadrat gitu ya. Tidak berfungsi kan integrasi parsialnya. Nah, di sini pemilihan U dan V ini menjadi salah satu faktor penentu. Bagaimana kalian bisa menyelesaikan integralnya enggak kayak gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Kak. Oke. Oke, kita coba. Jadinya bagaimana? Di sini kita pilih U-nya sama dengan X, berarti DU-nya DX ya? Halo? Iya, Ya, sip. Berarti hasil integrasinya nanti sama dengan X kali E pangkat X terus dikurang integral E pangkat X E pangkat X DX. dx. Hasilnya X E pangkat X min E pangkat X ya? Iya, X min 1 dikali E pangkat X plus C. Oke, bisa dipahami ya? Saya? bisa Kak. Oke. Ini juga bisa digunakan untuk menyelesaikan integral yang kayak gini, Mas. Misalkan, jadi lumayan banyak ya aplikasinya ini. Apa ya? Aku ambil contoh lagi satu ya. Misalkan integral yang kita sering dapat itu nanti. Integral X akar X min 2 dx. Ini kita bisa selesaikan pakai metode integral parsial ini. Kira-kira gimana? Gimana kira-kira? U-nya akal U-nya? U-nya? akal X min 2 bisa. X aja ya. Oh iya. DU-nya kan dx. V-nya? dv-nya ini. Oh, enggak ya? Gimana tuh? Integral ini susah juga ya. Oke, dibalik. Atau bisa nggak itu misalnya X kuadratnya masukin aja? Enggak ya. Nggak bisa. Gimana tuh? Malah nggak bisa itu, Mas. Oke. Apa dibalik? U-nya sama dengan ini. Berarti DU-nya apa? Seperakar X min 2 ya? Dikali 2. Nah, kan? Berarti dv-nya X dx, V-nya X kuadrat. Seperti itu? Susah juga ya? Iya nggak? Iya. Iya kan? Oke. Berarti kita optionnya cuma U-nya yang X saja. Nah, dv-nya tetap ini. Karena ngintegralin ini masih bisa ya. Apa hasil integral ini? Kan X min 2 pangkat 3/2 kan? Iya nggak? Iya. Oke. Kali Dibagi 2/3. Ya, dibagi 3/2. Oke. Ya udah. U kali V berarti 2/3 X dibagi akar X min 2 pangkat 3. Terus dikurangi integral ini ya. 2/3 X min 2 pangkat 3 akar. Oke. Dikali dx. Baik, ini juga masih bisa kita integralkan. Berarti 2x per 3 akar x min 2 pangkat 3 seperti itu. Minus integral 2/3. Ini bisa kita bisa ganti. Ganti jadi U
pangkat 3/2 dx. Du. Karena kan X-nya pangkat 1 ya di dalamnya. Jadi masih bisa kita ganti seperti ini. Oke. Hasilnya nanti 2x/3 akar x min 2 pangkat 3 dikurangi 2. Ini menjadi U pangkat 5 ya. Akar X. Sebentar. Ini salah. Ini di atas, Mas. Ya kan? Ini X, ya kan? Oke. X min 2 pangkat 3. Maaf ya. Ini di atas ini. Tak pangkat K min 1 ya. Ngerti ya tapi ya. Oke, ini menjadi sama, tapi pangkat 5 sekarang. Dikali 5/2, kali 5 bagi 2. Jadi hasilnya adalah 2/3 X min 2 pangkat 3/2. Ya. Ini 1 dikurangi 2/5. Di sini, karena ditinggal 3, berarti tinggal 2 ya. Dikali X min 2. Hasilnya adalah, halo, Discord-nya dimatiin dulu. Discord-nya dimatiin dulu, kasihan lainnya ya. Ini 2X, ini 4/5 tambah 5/5. 9 ya. Ya, 9/5. Oke, sampai sini? Oh iya. Kak, itu Iya. yang Yang di V itu integralinnya gimana? Terhadap dx atau dx min 2? terhadap dx. Oh Mas. iya, substitusi ya? Iya. Ini Oh, iya, substitusi, Mas. Jadi integral tuh kalau substitusinya lupa ya wes. Bikinnya lali. Nanti kalau substitusi trigonometri ya wes. Tidur dulu gitu. Beneran susahnya itu mencari idenya. Misal ya, aku tanyain yang simpel aja ini. Berapa integral sekant theta d theta? Simpel toh. Kalau turunannya sedetik dapat. Turunan sekant theta itu kan sama aja turunan seperkos kan. Wah, ini kalian dapat nih habis ini, ya kan? Iya. Iya. Integral sekant. Ayo, diapain? Ada yang tahu mungkin caranya integral sekant? Turunan parsial bisa. Nggak bisa, coba. Jadi seperkos. Mau ngambil apa ini? Turunan parsial. U sama dv-nya. Ayo. Sekan mbok turun kene. Sekan diturunin lagi ya. Turunan sekan tuh sekantan. Ribet kan? Integral tetanya ya d theta. Integralnya kita nggak tahu. Berarti kan bisanya diturunin kan? Yes. Kita bisanya ngambil sekannya tuh U, berarti turunannya sekan theta d tan theta d theta. Oke. Ini d theta integralnya theta. Loh, malah ribet tuh. Ini nanti integral ada tetanya di belakang. Nggak bisa, Mas. Ya nggak? Gimana ngetriknya ini? Oke. Ini ngetriknya adalah turunan sekan. Coba ya kita cari ya. Turunan sekan itu sama dengan apa sih? Berarti kan turunan seperkos ya, Mas ya? Ya nggak? Iya, Pak. Ini sama aja. Pakai aturan pembagian ya. Berarti turunan 1, 0. Suku awalnya 0. Turunan cos negatif sin ya. Dibagi cos kuadrat. Berarti sama dengan sin theta per cos theta dikali seperkos theta. Berarti tan theta
sekant theta. Ya nggak? Turunan Iya. tan theta apa? Berarti kan sin theta per cos theta. Oke, turunan tan theta sin theta per cos theta, sin diturunin cos kuadrat theta dikurangi cos diturunin minus sin kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta. Ini hasilnya 1 per cos kuadrat theta. Berarti hasilnya sekant kuadrat theta. Oke ya? Ya nggak? Punya sekant semua kan turunannya ini? Iya. Oke, kira-kira kalau bawahnya aku kali tan theta plus sekant theta, atasnya aku kali tan theta plus sekant theta. Ini kali 1 kan? Dikali sekant Iya. theta. Bisa ngintegralkan nggak ini? Bisa kan? Bisa. Bisa loh. Kita substitusi U sama dengan tan theta plus sekant theta ya. DU-nya sekant kuadrat theta d theta plus sekant theta tan theta d theta. Berarti ini kita bisa ganti. Integral DU per U. Ln U ya. Sama dengan ln sekant theta plus tan theta ditambah C. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bentar ya, aku ganti WiFi dulu. Oke, suaraku masuk, halo? Masuk. Sampai sini oke? Masih banyak lagi integral yang aneh-aneh. Nanti kalian akan menemui. Biasanya integral tuh di momen inersia. Oh, itu banyak tuh integral aneh-aneh. Terus di listrik, integral sekant ini untuk mencari potensial listrik. Kalian akan ketemu integral sekant. Di gravitasi, itu kalian ketemunya mostly integral yang arsin-arsin. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyain mungkin? Yang integral sebelumnya ada salah pemfaktoran, Kak. Yang mana? Itu harusnya X kan yang di kurung Ini. X kurung nih. Ya, Yang ini. Kenapa? bukannya X Kak yang sebelah kiri. Oh iya, ada X-nya ya? Oke, sorry. Ini ada X-nya. Nggak lihat. Berarti ini dikurangi ya, ini 3 ya. Oke, berarti ini 6. 4 ya? 4. Oke. Setuju ya? Setuju. Mungkin aku tambahin satu deh. Integral artan X dx. Kira-kira gimana nih? Sebelum kita masuk integrasi menggunakan pecahan parsial. Gimana nih integral artan X dx? Apa yang harus diambil nih? Ada yang tahu? U-nya sama dengan tan inverse X. Ya, sama dengan artan X ya. Iya. Berarti turunannya? Plus X kuadrat. Seper X. 1 plus X kuadrat. Oke, V-nya? dx. dv-nya dx. dv dx. V-nya X ya. Oke, kita masukin. X per 1 plus X kuadrat dikurangi. Enggak ya, maaf. X artan X, karena U-nya ini, terus seper 1 plus X kuadrat dikali D X.
Gitu nggak sih? Atau ada yang salah? Ada yang salah nggak? Oh ya, dikali X dx ya. Nah, setuju? Halo? Mudah ya ngintegralkan yang belakangnya? Setuju ya? Oke, kita integralkan yang belakang mudah. Ini DU per 2U. Berarti hasilnya artan X minus, ini minus 1 berarti ln ya, setengah ln. U-nya 1 plus X kuadrat ditambah C. Oke, bisa dipahami ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Kak. Bisa ya. Baiklah, kita lanjutkan ke materi integral selanjutnya, yaitu integrasi dengan pecahan parsial. Jadi kalian mungkin udah ada yang belajar pecahan parsial dan kalian mungkin bertanya-tanya, nggopo to iki? Atau kalau bahasa Indonesianya, kalau yang orang Jawa gitu ya, kalau yang orang misalnya orang Indonesia lainnya, ini buat apa toh Bu? Pecahan gampang-gampang dijadiin susah gitu. Oke. Nah, ini gunanya di sini. Oke. Nah, kalau kita ada beberapa jenis fungsi radikal atau pembagian yang kita bisa integralkan. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu trik untuk mengintegralkan fungsi pecahan parsial. Mengintegralkan suatu fungsi. Oke. Pertama ada bentuk PX dibagi QX gitu ya. Integral PX dibagi QX dengan degree atau derajat Q dikurangi 1 itu sama dengan derajat P. Paham ya derajat polinomial? Masih ingat ya? Ini khusus untuk fungsi polinomial. Misalkan integral 3/5x plus 1. Ini mudah ya. Hasilnya berapa? 3/5 ln 5x plus 1 plus C. Oke, bisa dipahami ini? Halo? Bisa, Kak. Halo? Bisa ya? Oke. Aman ya berarti ya? Nah, biasanya ini kalau integralnya bentuknya seperti ini, degree polinomial yang bawah itu lebih satu dari degree polinomial yang atas gitu. Biasanya kita bisa menggunakan metode substitusi seperti itu. Oke? Gitu ya. Ini kita menyelesaikannya dengan metode substitusi. Jadi belum menggunakan pecahan parsial. Nah, yang bermasalah bisa kalau kita ketemu bentuk yang kedua ini. Oke, sama bentuknya integral PX dibagi QX dx dengan derajat polinomial yang atas gitu ya, itu lebih kecil dari derajat polinomial yang bawah. Ayo, piye iki? Tetapi dan polinomial yang bawah itu bisa direduksi di bilangan real. Bisa direduksi itu maksudnya bisa di apa ya bilangnya aku ya? Bisa dijadikan pecahan parsial seperti itu. Contohnya gitu ya.
kita ketemu integral seperti ini. Oke, untuk mengingatkan, aku ingatkan dulu, kalau pecahan parsial, kalau ada suatu fungsi seperti ini, dikali Cx plus D, gitu, kita bisa ubah itu menjadi dua fungsi. Ya, ini maksudnya direduksi. Ini reduksi. Dua fungsi yang pembaginya itu terdiri dari faktor-faktornya aja. Bisa dipahami ya? Halo? Atau kita ketemu fungsi kayak gini. Px pangkat Ax plus B pangkat N. Nah, ini bisa kita jadikan bentuk A per AX plus B. Seperti itu, ditambah B per AX plus B kuadrat. Tambah sampai ya D pangkat AX plus B pangkat N. Oke, atau kita ketemu fungsi yang kayak gini. AX plus B. Ini kalau kalian nanti latihan terus bisa ya, bisa aja, sekedar bisa aja. Nanti di kelas 12 tinggal ngulang, aku yakin jadi jago integral sesekolah. Ini A per AX plus B gitu ya. Nah, ini bisa direduksi jadi bentuk seperti ini. Oke. Ini untuk apa, Mas? Misalkan kita bertemu integral yang menyebalkannya seperti ini. Aku kasih contoh, integral. Misalkan kita bertemu integral kayak gini. 5x plus 7 dibagi x min 2 dikali 3x plus 1. Bagaimana cara mengintegralkan? Mau disubstitusi nggak bisa. Iya toh? Iya nggak? Iya. Halo? Mau di by part ya? Apa yang di by part? Iya nggak? Apa ini yang di by part? Raiso. Terus biye? Nah, ini bisa kita selesaikan dengan menjadikan pecahan parsial. Gitu. Jadi bagaimana idenya? Idenya ini, persamaan ini kan aslinya adalah penjumlahan dari dua pecahan ya. Ya nggak? Pecahan yang pembaginya atau penyebutnya itu X min 2, satu lagi pecahan yang penyebutnya 3X plus 1. Nah, kita pecah lagi aja ke bentuk awalnya. Jadi ini menjadi ini X min 2, yang satunya jadi 3X plus 1. Oke? Nah, gimana cara mudah mencari ini? Kita kalikan ya. Jadi A 3X plus 1 ditambah B X min 2 sama dengan 5X plus 7. Oke, kalau kalian cara nyarinya gimana? Ini dikumpulkan yang punya X seperti itu ya? Ya nggak? Terus kita samakan koefisiennya. Kayak gitu nggak? Halo? Iya, Kak. Aku ada cara yang mudah. Gitu ya. Nah, kita masukin aja X-nya. Kalau X-nya sama dengan 2, kan yang B hilang kan? Ya nggak? Ya udah. Berarti 10 tambah 7, 17 sama dengan 6 tambah 1, 7. A-nya sama dengan 17 per 7. Kalau X-nya sama dengan sekarang minus sepertiga, yang A-nya hilang kan? Wes, dimasukin. Berarti minus 5 per 3 ditambah 7 sama dengan ini B minus sepertiga min 2. Sama dengan B ini dikali 3, 6 ya, 7 per 3. Oke. Yang di sini kita operasikan juga, jadi 21 kurangi 5 per 3 sama dengan negatif 7 per 3 B. Berarti B-nya sama dengan berapa, teman-teman? Halo? Min 18 per 7. 18.
min 16/7. 16 ya. 18 ini dikurangi 3. Oke, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya biar cepat gini legal ini. Bisa sih kalian selesaikan, nanti selesaikan persamaan ininya. Ini Oh, cara gimana? ini berlaku kalau misalnya linear ya. Kayak X Apa? min 2 penyebutnya. Iya, iya. Kalaupun Kalau ini nanti penyebutnya kuadrat nggak bisa. bisa. Kalau kalian bisa menemukan X-nya sama dengan 0 di saat kuadrat. Paham ya Oh. maksudku? Jadi misalnya ini kuadratnya, tapi kalian bisa menemukan agar di sini sama dengan 0. Berlaku, nggak masalah. Tapi masukkan juga nilai X itu ke yang lain. Kayak gitu. Intinya kan aku menghilangkan B awalnya terus hilangin A. Itu sih intinya cuma kayak gitu. Jadi dari hasil seperti itu, persamaan yang panjang tadi, ini ya, bisa kita ganti menjadi persamaan yang terdiri dari dua pecahan yang saling dijumlahkan. Pecahan pertama nilainya 17. Ini di 7 gini. Ini minus 16 ya. Negatif 16 dikali 7. Nah, ini bisa diintegralin nggak sekarang? Bisa nggak? Bisa nggak pakai? Bisa kan? Oh, mudah kan ini integralkannya ya. Jadinya 17/7 ln X min 2. Ya kan? Aku nggak usah ngulangin substitusinya ya. Silakan kalau penasaran bisa disubstitusi sendiri. Oke, ini jadinya negatif 16/9 ln 3X plus 1 ditambah C. Oke, bisa dipahami? Halo? Kalau yang integral nomor 2 itu gimana, Kak? Integral yang mana? Yang nomor 2 Ya, tadi. Ya kan sama di substitusi U sama dengan 3X plus 1, gitu kan? Yang DU. Bukan yang ini, Bu. Yang mana? boleh scroll ke atas, Kak. Yang nomor 2. Ini. Ya. Ini maksudnya bukan integralnya, Mas. Ini kalau pecahan seperti ini bisa direduksi menjadi bentuk kayak gini. Itu. Kita nggak akan bisa mengintegralkan pangkat N ini. Nggak bisa itu. Oke, Kak. Oke. Kecuali fungsi di atasnya itu ini bisa kita apa ya aku bilang, kecuali fungsi di atasnya ini ordennya itu tidak lebih besar, jadi lebih kecil dan bisa kita itukan apa ya namanya, bisa jadi turunan dari fungsi bawahnya. Nah itu bisa kita integralin umum seperti ini. Kalau enggak ya enggak bisa. Oke, nah ini contoh. Misalkan lagi kita ketemu fungsi-fungsi yang nah ini yang aku maksud yang menggunakan nomor 2 tadi. 5X min 1 dibagi 2X plus 3 kuadrat. Isora. Bisa nggak? Halo? Bisa direduksi. Bisa direduksi ya? Oke, Iya. aku ada cara lain selain mereduksi. Kita coba ya. Caranya gimana? Kita akali ini agar salah satunya bisa menjadi pembagi. Jadi kita ambil ya, kan penyebutnya 2X plus 3 ya. Ibaratnya gini. Ini misalnya 10/6. Gitu ya. Nah, aku tuliskan 6/6 plus 5/6 gitu. 4. 4/6. Kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu.
Nah, ini aku akan lakukan hal yang sama. Jadi sekarang aku ambil dulu 2x plus 3. Kan bisa dibagi dengan bawahnya kan? Ya nggak? Nah, terus Iya. berapa yang harus kita tambah atau harus kita kurangkan agar ini sama dengan ini? Gitu ya. Oke, ini Tambah. 5 diambil 2 kan berarti masih 3. Ya nggak? Ya kan? Iya. Heeh. Ini 3, biar jadi min 1 kan berarti harus dikurangi 4 kan? Kayak gitu. Nah, nanti tinggal mengintegralkan yang belakangnya. Yang depannya kan mudah nanti hasilnya. Bisa seperti itu. Kalaupun direduksi, nanti hasilnya juga akan kayak gini. Coba deh, kalian reduksi. Mau dicoba? Gimana? Ini hasilnya dx per 2x plus 3. Ini hasilnya 3x min 4, 2x plus 3 kuadrat dx. Ini kalaupun kalian reduksi, nanti hasilnya akan kayak gini juga. Percaya nggak? Kita coba ya. Ini Coba. menjadi, oke kita coba ya. Reduksinya berarti ini pangkat satunya dulu, ditambah pangkat 2-nya ya. Kan kayak gitu kan. Oke. B per 2x plus 3 kuadrat. Ya nggak? Bener nggak ya? Bener ya? Oke. Gimana nih jadinya? Dua X plus 3 kuadrat. Kan A 2x plus 3. Oh enggak ya. Nggak usah ding ini ya ampun. Bentar. Benar ya tapi ya. Iya benar ya. Aduh, kok lali. 2x plus 3 kuadrat plus 2x plus 3 kan gitu ya. Ini sama dengan ini kuadrat ya. Ini kuadrat enggak, Mas. Halo Mas. Iya. Ini yang belakang enggak dikali. Ini tetap. Nah, kan bawahnya kuadrat ya. Ini sama dengan 5x min 1. Harusnya kayak gitu. Tá? Oke, berarti sama ya seperti tadi. Kita nolkan yang ini hasilnya. Kita masukkan X-nya sama dengan minus 3/2. Ya udah, ini menjadi minus 15/2 min 1. Sama dengan B. 15/2 min 1 tuh minus 17/2. B. Oke. Terus yang A-nya jadi apa? Kira-kira cara nyari A-nya gimana? Halo? Masukin B-nya. Masukin? Substitusi B-nya. Substitusi B-nya ya. Iya. Oke, substitusi B-nya kita ketemu A-nya nanti sama dengan? Nggak bisa kan? Oh iya. Iya. Oke, ini disamain aja. Ini kan 2A sama dengan 5 kan? Ya enggak? A-nya kan 5/2 jadinya. Oke, jadi lebih sederhana sih. Kalau kayak gini aku bisa mengintegralkan ini. Mungkin adik-adik nggak bisa. Ini nanti dipecah lagi. Oke, doable lah. Kita pakai yang sederhana aja. Oke, jadi bisa kita convert menjadi ini. Oke, ini A-nya jadi 5/2
2x plus 3 ditambah minus 17/2 2x plus 3 kuadrat. Nah, integralkan yang belakang caranya bagaimana? Integralkan yang depan kan bisa ya. Integralkan yang belakang caranya gimana? Ada yang tahu? Halo? Hmm, 5/2 ini kan Substitusi kan? jadinya 5/4 lan Kan 2x 2x plus 3 plus kan? 3 ditambah Yang belakang. Gimana, Mas? Kok bingung? Ini substitusi juga kan? Ya nggak? Ini Iya. X turunannya kan DX kan di sini. Berarti kan kita bisa gunakan substitusi kan? Ya nggak? Heeh. Ya udah, gimana? U-nya sama dengan 2x plus 3, terus D-nya sama dengan 2dx. Ini kan Berarti minus 17/4 sama toh. Ini kan U-nya pangkat 2. Tambahin 1 jadi pangkat min 1 kan? Iya. Dikali negatif 1 kan berarti. Atau Iya. gini lah, biar nggak kecepatan. Ini 1 per negatif 2 plus 1, gitu kan? Dikali 2x plus 3 pangkat negatif 2 plus 1. Gitu ya. Kalau masih bingung bisa di substitusi, metode substitusinya dilakukan dengan lambat gitu ya, atau maksudnya bukan lambat sih, dengan bertahap. Nanti kalian akan tahu kok tiba-tiba gini. Dan kalau udah misalnya integral mau cepat ya substitusi itu di luar kepala sih biasanya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini masih banyak bentuk lain, Mas. Misalnya kalau bentuk yang ketiga gitu ya. Kalau sama integral px dibagi qx gitu ya. Tapi di sini derajat degree dari px gitu ya masih lebih kecil daripada degree dari qx. Hanya saja qx-nya tuh nggak bisa direduksi. R ini bilangan real ya. Misalnya kita menemukan integral seperti ini, Mas. Integral 1 per x kuadrat plus 4x plus 5. Ini kan nggak ada faktornya ya? Ya nggak? Ya kan? Jadi Iya, bentuk umumnya nanti kita ketemu integral seperti ini. Ini kita bahas integral sampai lengkap. Oke, integral 1 per ax kuadrat plus bx plus c. Gitu ya. Nah, ini nggak bisa direduksi, Mas. Gimana ini? Nah, yang kita lakukan adalah mengubah integral suku yang bawah ini menjadi melengkapkan suku melengkapkan kuadrat. Paham ya? paham. Jadi ini kita pecah gitu. Menjadi suku yang bisa menghasilkan suku melengkapkan kuadrat. Ini kita jadikan suku seperti ini, Mas. Ini dx dibagi m x plus n kuadrat ditambah r kuadrat. Gitu ya. Oke, ini r kuadratnya bisa kita keluarkan jadi 1/r kuadrat integral dx per mx plus n dibagi r kuadrat plus 1. Nah, ini udah tahu ini hasilnya. Hasilnya apa? 1/r kuadrat, r per m, r tan. Mx plus n dibagi r plus C1. Hasilnya ini. Enak tuh. Jadi ini cara ngintegralkan gimana? Nah, ini kita lengkapkan kuadrat dulu, Mas.
Ini kan kuadrat lengkapnya adalah x kuadrat plus 4x plus 4 ya. Ditambah 1. Berarti ini integral 1 per x plus 2 kuadrat plus 1. Bisa ini langsung jadi seperti ini. M-nya 1, N-nya 1 ya. M-nya 1, N-nya 2. Jadi setengah artan. Integral ini R-nya 1. Ini berarti X plus 2. Oke, bisa dipahami? Itu N-nya bukan per MK, jadi 1 doang. M-nya 1 kan? Kok bisa 1/2? Nah, ini kan R-nya 2 tuh. R-nya 1 ya? Oke. Per N. Oke, sip. Oke, yang terakhir, kalau degree atasnya lebih besar dari degree bawahnya. Nah, itu kita lakukan metode yang aku bilang tadi. Gitu ya. Jadi yang keempat ini untuk degree P-nya. Ini degree P lebih besar daripada degree. Kenapa? Atas bentar. Atas bentar. Scroll atas tadi. Yang mana? Ini? Oh, ini seper L kuadrat. L per M ya? Seper R kuadrat ya dikali R per M. Nanti tak kasih bukunya di Google Classroom. Udah aku upload, tinggal ku post saja, belum sempat. Oke, sampai sini. Jelas ya? Jelas, Kak. Jelas. Oke. Nah, kalau ini yang kejadian adalah seperti ini, ya udah tinggal kalian bagi aja. Misalkan integral x kuadrat plus 3x dibagi x kuadrat plus 1. Ya udah ini dibagi C, hasil sisanya berapa gitu ya. Ini kan mudah ya, sisanya 2x ya. Jadi 1 plus 2x per 2x kuadrat plus 1. Ini kita integralkan. Kayak gitu. Jadi dibagi dulu. Kalau ketemu yang seperti ini dibagi dulu. Ini mudah, langsung aja x ditambah ln x kuadrat plus 1. Gitu ya. Oh ya, ini x ya. X kuadrat per 2 tambah C. Oke, ada nanti lebih banyak lagi. Yang terakhir itu apa? Ada yang tahu mungkin? Jadi masih banyak ya metodenya. Nanti ada cara mengintegralkan sinus fungsi trigonometri perkalian. Gimana? Misalkan tadi kan baru kita belajar yang dasar ya. Ini kita baru belajar polinomial aja. Nanti ada cara mengintegralkan fungsi akar. Misalkan kalian belajar cara integrasi fungsi yang seperti ini, Mas. Integral dx akar x kuadrat plus 5. Gimana ini integralnya? Ini kita lakukan substitusi trigonometri. Maksudnya substitusi trigonometri itu bagaimana? X-nya ini kita ganti dengan fungsi trigonometri. Agar apa? Agar akar x kuadrat plus 5 ini menjadi satu fungsi gitu. Kira-kira fungsi trigonometri apa yang bisa kita tambahin konstan? Hasilnya satu fungsi. Paham nggak maksudku? Bingung. Oke, fungsi trigonometri kan banyak yang sifatnya gini. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ya nggak? Ya. Nah, berarti kan kita bisa ubah sin kuadrat X menjadi 1 min cos kuadrat X. Gitu ya. Jadi dari dua suku menjadi 1. Ya nggak? Iya. Nah, ada juga kan nanti misalkan 1 tambah tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Ini dari dua suku menjadi 1. Nah, kuncinya di sini, kita ingin mengubah ini kan dua suku ya.
Kalau dua suku kan kita akarkan nggak bisa. Nah, kita ingin ubah ini menjadi satu suku aja. Caranya gimana? Kita gunakan substitusi trigonometri ini. Gitu. Tujuannya agar dua suku ini bisa jadi satu doang, sehingga kita bisa akarkan. Paham ya? Halo? Paham. Nah, ini metode substitusi trigonometri. Mau dipelajari apa enggak di pertemuan ini? Ini cukup ya enggak terlalu banyak sih. Gimana? Menarik untuk dipelajari. Untuk dipelajari. Oke, nanti kalau kalian pelajari hanya ada beberapa kasus substitusi trigonometri. Itu. Oke, aku bahas sekilas ya, biar kita bisa mendapatkan itu apa tuh namanya, aplikasi dari integral. Oke, untuk penyelesaian persamaan diferensial kita akan membutuhkan itu di, oke lah, nanti bisa aku bahas sedikit, tapi nggak hari ini. Oke, kok trigonometri? Enggak. Integral fungsi radikal. Oke, tadi kita sudah bisa mengintegralkan fungsi radikal yang berbentuk seperti ini ya. Integral akar 3x plus 1. Bisa nggak? Bisa ya. Menggunakan metode substitusi. Integral x dx dibagi akar x kuadrat plus 5. Bisa nggak ini? Masih bisa. Bisa ya, substitusi ya. Substitusi. Nah, pertanyaannya, how can we integrate this? Nggak usah muluk-muluk di bawah dulu lah. Di atas aja dulu. X kuadrat plus 5 dx. Apakah kita bisa menggunakan metode substitusi? Enggak. Tidak bisa. Apakah kita bisa menggunakan metode integral parsial? Tidak juga. Tidak juga. Terus gimana terusan? Nah, disinilah muncul cara integrasi fungsi radikal yang bentuknya kayak gitu. Itu ya. Oke. Nah, how to evaluate this? Bagaimana untuk menyelesaikan ini? Kita gunakan substitusi dengan fungsi trigonometri. Kalau tadi kan kita substitusikan, kita kan gini ya, kalau yang tadi substitusi yang tadi gitu ya, kita kan mengganti ini dengan suatu fungsi, ya enggak? Nah, di substitusi yang ini kita juga mengganti x ini dengan suatu fungsi. Hanya saja fungsi yang kita ganti itu bukan fungsi polinom, bukan fungsi eksponen, bukan fungsi apa, tapi fungsi trigonometri. Kayak gitu ya, Mas? Halo? Oke. Jadi bagaimana? Nah, kita kembali lagi ke pelajaran trigonometri dulu. Oke. Ada sifat apa aja dari Pitagoras trigonometri? Ada yang masih ingat? Tan kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1. Sama dengan 1. Terus? Ada lagi? Tan kuadrat X plus 1 sama dengan? Sekan kuadrat. Sekan kuadrat ya? Oke. Nah, ini yang penting. Dua ini yang penting diingat. Oke. Kenapa? Kita lihat ya. Ini bentuknya
similar nggak? Atau mirip nggak? Mirip nggak? Mirip. Mirip ya? Kita bisa lakukan integrasi dong kayak gini. Ya nggak? Mirip ini bentuknya. Jadi apa? Kuncinya di sini, kuncinya, jadi aku tulis ya. Kuncinya itu kita ingin menjadikan dua suku di akar itu menjadi satu suku. Lah Kak, ya kalau misalnya gini Kak bentuknya, ini terus AX kuadrat plus BX plus C. Ayo, gimana kira-kira cara menyelesaikannya? Kita lengkapkan kuadrat dulu Mas. Jadi dibentuk menjadi kuadrat lengkap gitu ya. Kuadrat plus R kuadrat, baru kita substitusi trigonometri. Oke ya. Kuncinya itu mengubah dua suku ini menjadi satu suku di luar. Satu suku di dalam akar, sehingga operasi akarnya bisa kita hilangkan. Oke. Bagaimana ini berjalan? Kita akan coba. Kira-kira apa yang harus kita substitusikan ke X agar akarnya hilang? Karena bentuknya sama dengan tan ini, nah, maka kita clue-nya dari situ aja. Oke, berarti X ini harus kita ganti dengan akar 5 dikali tan X. Tan theta. Kenapa? Kalau kita masukkan ke sini, 5 kuadrat tan kuadrat theta plus 5 hasilnya akar 5. Ya kan? Akar 5 sekan theta. Ya nggak? No. Benar ya? Oke. Nah, kita turunkan. Sama kayak tadi. Kita turunkan akar 5 sekan kuadrat theta d theta. Oke, kita masukkan sekarang. Integral akar. Akar 5 kuadrat kan 5. Tan kuadrat theta ditambah 5. dx-nya menjadi akar 5 sekan kuadrat theta d theta. Sama dengan integral. Ini berarti menjadi akar 5 sekan kuadrat theta ya. Dikali 5 integral akar 5 sekan kuadrat theta d theta. Sama dengan integral 5 sekan pangkat 3 theta d theta. Gimana cara kita mengintegralkan sekan pangkat 3 Mas sekarang Mas? Ada yang tahu? Ini integral yang cukup tricky. Clue aja. Gimana cara mengintegralkan sekan pangkat 3 theta? Mungkin ada yang mau memberi masukan gitu. Halo? Parsial, Kak. Parsial, sip. Parsial, bener. Parsialnya ngambil apa aja? U-nya ngambil apa, DV-nya ngambil apa? Ngambil apa ini? U-nya ngambil apa, DV-nya ngambil apa? Kuadrat. DV-nya ngambil sekan kuadrat theta d theta ya? Iya nggak? Iya. Kalau sekan theta dx susah, Mas. Oke, V-nya menjadi tan theta. Udah toh? Iya, sekan kuadrat. U-nya. Berarti U-nya sekan ya? Turunan sekan kan sekan tan ya? Kita masukin. Berarti sekan theta tan theta dikurangi integral ini menjadi sekan theta sekan kuadrat theta d theta. Itu ya, UDV. Halo? VD. Bentar. Salah. Yeay. V, DU ya?
Berarti tan kuadrat theta, sekan theta d theta. Nah, ini kita pecah lagi. Sekan theta tan theta dikurangi sekan theta d theta dikalikan sekan kuadrat theta min 1. Sama dengan sekan theta tan theta kurangi, ditambah integral sekan theta d theta dikurangi sekan pangkat 3 theta d theta. Oke, gimana caranya kita nyari nih ketemu sekan pangkat 3 theta d theta lagi? Kita pindah sekan pangkat 3 tetanya ke sana. 2 integral sekan pangkat 3 theta d theta sama dengan sekan theta tan theta plus integral sekan, itu ln sekan theta tan theta. Oke, berarti integral sekan kuadrat theta, sekan pangkat 3 theta d theta itu sama dengan setengah sekan theta tan theta gitu ya, ditambah ln sekan theta plus tan theta plus C. Oke, di sini kita bisa ganti. Jadi itu menjadi 5/2. Ini ya, sekan theta tan theta plus ln sekan theta plus tan theta plus C. Oke. Nah, sekarang ya. Gimana? Ada tinggal 50. Hah? Tinggal 50. Apanya Mas yang tinggal 50? Kayaknya dia ngomong sama orang lain. Bisa pinjam Ya, aku mute ya. Mas Dimas Ferdi. Oke. Tinggal 50 katanya. Baik. Nah, ini gimana Mas sekarang cara nyari tan tetanya? Loh, kan di sini udah tahu kan. Tan tetanya itu X akar 5. Tan theta sama dengan X per akar 5. Ya udah, kita cari saja gitu ya. Kita gambarkan ini X, ini akar 5. Berarti ininya X kuadrat tambah 5. Oke, ini theta. Sekan theta kan seperkos ya. Berarti ini begini. Ya, 5/2. Akar 5 itu cos ya. Berarti X kuadrat plus 5 dibagi akar 5. Oke, dikali tan tetanya. X per akar 5. Tambah ln X kuadrat plus 5 dibagi akar 5. Itu 5/2 ya? Akar 5. Mana? Iya, 5/2 Mas. Oh, oke. Ini soalnya ada 5-nya di sini. Oh iya. Oke. Nah, ini udah selesai. Berarti setengah akar X kuadrat plus 5 ditambah dikali X gitu ya. Ditambah 5/2 ln. Nah, ini nggak bisa keluar. Jadi kita naikin aja ke atas. Kita kalikan akar 5 semua. Jadi ln akar 5x kuadrat plus 25 gitu ya, dibagi 5 ditambah akar 5x per 5 ditambah C. Ini adalah integral yang tadi. Jadi awalnya cukup simpel ya, dan ini dimana dia menjadi sangat-sangat berantakan. Nah, biasanya kalian akan menemui integral sekan pangkat 3 kayak gitu ya. Itu di listrik. Jarang di mekanika ini integral sekan pangkat 3. Kecuali soalnya susah sekali ini ya. Biasanya itu sekan. Itu sekan tuh favorit. Kalau enggak sin pangkat 3. Tapi sin pangkat 3 itu enggak susah. Karena sin pangkat 3 tuh bisa dengan mudah kita akali. Bahkan enggak pakai integral parsial. Oke, ada yang mau ditanyain?
Jadi kita bahas penuh ya tentang integral. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Halo? Nggak ada ya? Baik. Kita bicara sedikit tentang aplikasi integralnya. Pertama, bisa digunakan untuk menghitung luasan di bawah grafik ya, grafik atau kurva. Gitu. Bagaimana caranya? Mudah ya. Seperti yang ilustrasi di awal tadi. Maka luasan di bawahnya ini sama dengan dari A sampai B, integral dari A sampai B, fungsinya terhadap dx. Gimana kalau kita mau mencari panjang garisnya, Mas? Bisa nggak? Panjang garisnya, misalnya S ini. Of course, bisa. Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Halo? 1 plus 1 plus? dy per dx kuadrat dx. Iya kan? Iya. Oke. Kayak gini. Dari titik A sampai titik B. Banyak sekali ya. Ini ngitung luasan grafik, panjang kurva gitu ya. Bahkan kita bisa menghitung area di bawah 2 grafik gitu misalnya. Bisa grafik apa sama grafik apa, kita kurangkan gitu ya. Terus bisa kita mencari volume. Volume benda yang direvolusi. Misalkan ini kurva ini kita revolusi terhadap sumbu X. Ini kita bisa cari volumenya. Bagaimana caranya? Volumenya sama dengan Pi integral fungsinya dikuadratkan dx. Dari mana? Dari titik A misalnya sampai B. Nah, dari sinilah kita bisa dapat volume bola, volume kubus, dan lain-lainnya. Tuh. Oke, itu sedikit tentang integral. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Jadi hari ini kita udah pelajari tool-tool yang akan kita gunakan. Integral dan turunan. Nanti persamaan diferensial itu apa, Kak? Persamaan diferensial itu adalah persamaannya. Gitu. Gimana menyelesaikan persamaan diferensial? Ya kalau nggak diintegralkan, gitu ya. Kita ngetrik integral. Kalau ada nanti yang diturunkan, ya pasti antara 2 itu operasinya. Baik, sebelum aku tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tadi yang volume Fungsi apa itu? Pecahan. Integral pecahan tuh kepake di fisika enggak? Integral pecahan? Iya, Ini yang terus. tadi itu loh, dekomposisi pecahan. Iya, gimana? Udah aku bahas semua kan? Oh iya. Kalau penyebutnya lebih besar. Maksudnya di fisika kepake enggak? Misal di mekanika atau? Pernah aku pakai. Oh. Pernah, integral pecahan. Tapi itu nggak sering. Jarang soal yang sampai menggunakan integral. Wow, gitu ya. Tapi pernah pakai. Kebanyakan integral pecahan ini nanti itu di yang bentuk ini ya. Kayak gini loh, Mas. Iya. Nah, ini tuh di gerak sentral ini. Literally integralnya benar-benar ini di akar. Di gaya sentral itu nanti integralnya ini di akar, Mas. Beneran, nggak bohong aku. Oh, oke.
Makasih. Oke, tapi ya lumayan jarang. Jadi kalau misalkan nggak banyak waktu, nggak terlalu bisa, no problem, nggak apa-apa. Setidaknya kalian tahu. Nanti kan kalau pas ngerjain nggak bisa, kan kalian akan buka ini, kalian ingat selamanya. Nggak ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Yang volume gimana, Kak? Integral volume ya, ini ibaratnya gini. Kita punya kubus, gitu ya. Ini yang paling sederhana ya, yang aslinya tidak seperti ini. Ini kita punya kubus, jadi ini kita partisikan, kalau tadi kan sebagai kotak-kotak kecil kan, ya nggak? Nah, di sini kita partisikan sebagai tabung-tabung kecil gitu, Mas. Nah, karena kita partisinya sebagai tabung-tabung kecil, maka di sini kita sama kayak mencari volume tabung kan, ya nggak? Volume kurva yang di revolusi. Jadi kita mencari volume tabung kecil ini, Mas. Kalau kita gambarkan gini. Gimana? Nah, panjangnya dx. Iya nggak? Halo? Iya. Jari-jarinya kan nilai fungsinya kan? Berarti volumenya pi fx kuadrat dikali dx. Tapi kan kita nggak ingin volume tabung kecil ini kan? Kita inginnya volume tabung dari A sampai B, ya udah kita integralin. Gitu. Oke ya. Nanti kalau kita bertemu dengan hal yang seperti ini, kita bahas lagi gimana caranya. Oke, itu sedikit tentang integral dan turunan. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Udah absen semua ini? Oh iya, belum. Absen dulu, diisi waktunya ya. Bapak. Sama ini apa? Nanti ini dibagikan OneNote-nya. Oh iya jelas. OneNote-nya kan udah ada di grup tuh tadi. Yang tadi. Oke. Nanti aku akan bagi juga di Google Classroom. Rekamannya selalu ada ya kalau aku. Nah, biar mudah, mungkin kalian yang di pelosok susah kalau ngakses Google Drive gitu ya. Nanti aku tempatkan di YouTube saya. Tapi unlisted, jadi kalian nggak usah khawatir, wah nanti mas gratis, no ada yang gratis, nggak. Unlisted, kalau kalian tidak punya linknya, kalian nggak bisa buka. Gitu. Oke ya? Oke. Baik, kalau sudah tidak ada, sesi sore ini aku akhiri. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi besok ya. Selamat sore teman-teman. Sore Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kak. Sore. Sama-sama. Saya akhiri ya. Iya. Iya, YouTube-nya nanti saya kasih ke grup, Mas. Tenang aja. Kalau sudah saya upload. Uploadnya tuh butuh waktu kan. Oke ya, Mas Yosua ya. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.